Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, di kesempatan kali ini, oke, kita harus tetap semangat gitu kan, walaupun masih dalam kondisi yang menahan hawa nafsu gitu kan, menahan ya haus dan sebagainya gitu kan. Tetap semangat ya meskipun portofolio dalam keadaan yang kurang semangat gitu ya. Oke. Kesempatan kali ini teman-teman yang menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman semua yang notabene bertanya tentang salah satu airdrop yang penuh fenomenal gitu yaitu Bloom ya. Oke, jadi banyak sekali yang bertanya, "Bang, ada updatean tentang Bloom kah? Bang, benarkah Bloom akan listing di bulan Maret gitu kan? Bang, benarkah kuartal satu ini kan tinggal di bulan Maret, benarkah ini nanti akan terjadi TGA dan listing gitu kan?" Nah, mari kita bahas teman-teman ya. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah di mana ya teman-teman ya, untuk monthly user atau pengguna bulanan aktif teman-teman turun drastis ya, dari puluhan juta kalau nggak salah sampai 80 jutaan ya kalau nggak salah teman-teman ya. Kali ini tinggal 13,1 jutaan teman-teman ya. Sebenarnya gini ya, semakin sedikit yang aktif sebenarnya semakin bagus, maka akan semakin besar juga alokasi yang akan kita dapatkan gitu teman-teman ya. Cuman kan yang sangat disayangkan adalah apa ya? Kita belum tahu gitu kan kapan dia akan membagikan tokenomiknya tuh, total supply daripada Bloom itu berapa gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman-teman adalah apakah kuartal satu ini akan benar-benar 3E plus listing? Kalau menurut saya pribadi belum ya. Kalau menurut saya pribadi belum. Kenapa saya mengatakan belum di kuartal satu teman-teman ya? Mari kita buka ulik-ulik bersama ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bersama-sama teman-teman ya, bahwasanya Bloom ini udah ngeluarin gitu kan untuk rise-nya atau fundingnya sekitar 5 juta US dollar ya. Yang dimana backer daripada Bloom itu ada Kagumi Crypto, ada Binance Labs ya teman-teman, ada Top, ada Market Labs ya, ada BNB Chain, Spark, Northme Ventures ya, OKX Ventures. Jadi sebenarnya untuk backernya ini sangat-sangat mantap jiwa gitu teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita cari roadmapnya untuk roadmap terbaru ya, kita mengacu pada roadmap terbaru nih teman-teman ya. Bentar kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung masuk ke season 2. Jadi di sini yang sebenarnya bikin rancu adalah statement daripada Bloom ya. Kenapa saya bilang di sini bikin rancu, bikin geger, bikin rame ya, karena statementnya mengatakan di dalam websitenya ini ya kan, TGA akan terjadi pada kuartal satu, tapi ada tanda bintangnya. Seharusnya belum nggak usah ngeluarin statement di kuartal satu ya kan, mungkin ya langsung aja ke kuartal kedua ya. Kenapa saya bilang di sini kemungkinan besar lah ya, kemungkinan besar. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya di bulan Maret ini juga bisa dia melaunching yang namanya TGA. Cuman di sini teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi 99% TGA bakal terjadi pada kuartal kedua. Kenapa? Di sini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman, kita zoom dulu. Nah, kayak gini kan enak. Nah, kita tahu roadmap untuk session satu udah clear semua. Saat ini kita masuk dalam kategori roadmap di session kedua, yaitu di tahun 2025 ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini kan ada mempoint system, mempat trading bot ke multi chain ya, mempat live streaming ini udah selesai, mempat referral program juga udah selesai. Nah, untuk saat ini sampai mana roadmapnya yang dikerjakan ya? Baru saat ini yang dikerjakan oleh pihak Bloom ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Sepengetahuan saya itu baru nyampe di EI agent coming to mempat ya, baru di situ gitu kan. Nah, jadi masih ada di sini ada beberapa trading bot update, level and perk system, ada fiat on off roadmap ya. Terus ada perpetual trading baru terjadi TGA. Nah, jadi masih ada beberapa step untuk menuju ke ranah TGA.
Oke, jadi kalau menurut saya pribadi di kuartal satu itu kan tinggal 1 bulan aja ya, di bulan Maret ini aja teman-teman ya. Kemungkinan besar logisnya kalau melihat dari segi roadmapnya ini, kemungkinan besar itu bakal terjadi pada kuartal kedua ya, pada kuartal kedua entah nanti di bulan Juni atau Julinya gitu ya. Jadi kan kuartal kedua mencakup di bulan April, Mei, Juni ya, sorry di bulan Juni, pasti di bulan Juni ya kalau nggak di Mei gitu ya. Mengingat perjalanannya masih panjang, teman-teman ya. Nah, yang bikin rame adalah di sini, teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri token generation event atau TGE. Kalian bisa lihat ya. Di sini coming akan datang pada kuartal satu, tapi di sini ada bintangnya. Ya, ini yang bikin rancu. Sebenarnya pihak belum nggak usah ngasih di kuartal satu lah ya. Kalau memang ada kemungkinan besar dia mundur gitu kan. Mungkin pihak belum udah mengantisipasi ini sebenarnya. Dia tahu nih. Nah, ini untuk nenangin komunitas kita kasih aja kuartal satu, tapi kita kasih spend gitu ya. Dalam tanda kutip adalah semisal kuartal satu nggak bisa selesai, dia akan mundur sampai kuartal kedua. Karena apa di sini teman-teman ya? Kuartal satu yang diberi ini teman-teman itu belum valid ya. Masih ada tanda bintangnya. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang nggak paham ini, yang mengatakan, wah ini mundur nih, ini mundur nih, ini mundur dan sebagainya. Wah nggak tepat janji nih katanya kuartal satu bla 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 bla. Padahal di sini kalau orang yang paham teman-teman ya, itu dia tanda bintang itu belum valid, dia bakal TGE di kuartal satu ya. Bisa mundur sampai kuartal kedua ya, mungkin dari April sampai Juni gitu teman-teman ya, antara itu. Nah ya, jadi kalau menurut saya pribadi melihat dari segi apa, roadmapnya masih panjang, masih ada beberapa hal sebelum perpetual DEX itu launching ya kan, perpetualnya ya kan, baru terjadi TGE. Nah jadi di sini teman-teman ya, TGE akan terjadi setelah apa, perpetual itu di launching ya. Produk-produk daripada Bloom udah selesai semua, baru terjadi token generation event. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau TGE kemungkinan besar di kuartal kedua ya kan. Nah itu ya, sampai sini paham ya teman-teman. Dah nggak usah demo, nggak usah marah-marah ya kan. Sampai sini paham. TGE bakal kemungkinan besar 99% di kuartal kedua ya. Kalaupun bisa di kuartal satu berarti ya mantap jiwa, bisa buat THR gitu teman-teman ya. Cuman kalau kita melihat dari segi roadmapnya masih panjang gitu kan. Seperti itu. Nah, yang diharapkan komunitas daripada Bloom sebenarnya simple teman-teman ya. Semisal 3E di kuartal kedua itu sebenarnya nggak masalah ya, bagi komunitas Bloom itu nggak masalah. Yang diharapkan sebenarnya seharusnya di bukan di kuartal ya, di season satu ya. Nah, di season satu itu udah ada perhitungannya gitu kan. Nah, ya itu yang diharapkan oleh komunitas Bloom sebenarnya ya. Oke lah, semisal kuartal satu kita dapat 50 token, dapat 100 token, dapat 1000 token dan sebagainya. Setidaknya kan kita udah dapat alokasi di season satu gitu ya. Nah, kalau kita mau nambah tokennya, kita mau farming lagi, kita bisa masuk ke kuartal 2. Kuartal lagi ya, di season 2. Nah, yang diharapkan pihak komunitas Bloom seperti itu. Cuman kan ini digabung season 1, season 2, nanti baru perhitungan ke TGE gitu kan, baru digabung. Nah, yang dikhawatirkan oleh komunitas Bloom yang tidak ngeluarin modal, yang udah berjuang dari awal, kalah sama mereka yang baru gabung di season 2 tapi dia ngegas di mempadnya ya kan, mempoinnya gitu kan, ngegas di situnya. Nah, yang ditakutkan seperti itu, nanti perhitungannya pasti yang adoption early-nya dapat sedikit, tapi yang ngegas spend modal dan sebagainya dapat banyak. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi walaupun ini opsional teman-teman, cuman perhitungannya saya kira nanti ya mungkin akan banyak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara eligible atau enggaknya untuk ngerjain mempoint atau mempad, itu kayaknya nggak akan menjadi syarat eligible, cuman nanti akan ada perhitungan tersendiri lah ya, bisa dikatakan apa ya, perhitungan dalam tanda kutip adalah keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang bermodal dan tidak bermodal, gitu aja ya. Oke, jadi yang tanya 3E ya kemungkinan besar di kuartal 2 bro, sabar. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam